Banyak yang nanya sama aku, Mas Ganjar, gimana sih caranya supaya kita itu bisa terus konsisten dalam menjalani bisnis? Aku kadang ada malesnya, kadang semangat juga. Nah, ini pertanyaan mungkin yang nonton pasti juga sering mengalaminya. So, gimana caranya untuk kita lebih konsisten di dalam menjalani bisnis atau apapun itu? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya Paper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, sebenarnya masalah konsisten ini, itu hampir semua orang aku rasa mungkin punya. Dan aku pun juga kadang mengalami hal tersebut. Cuma kadang aku ada treatment yang sebenarnya itu bisa memaksa aku untuk lebih konsisten. Nah, konsisten ini kalau menurutku ya, itu memang perlu dipaksa, ditarget. Ya biar jadi konsisten gitu, apa yang kita kerjakan supaya lebih teratur, lebih konsisten. Ya pokoknya kayak gitulah. Kalau misalnya kita nggak melakukan atau kita nggak dipaksa atau kita nggak ada target, ya nanti bakalan gelambiar kemana-mana. Nah, di sini aku udah merangkum mungkin ada beberapa cara yang mungkin bisa membuat kita lebih konsisten di dalam mengerjakan apapun itu. Oke, langsung aja yang pertama, make a target. Nah, dengan kita membuat target yang jelas dan terukur pastinya gitu ya, ini kan secara otomatis itu akan menimbulkan atau membuat kita tertekan atau membuat tekanan kepada kita. Tapi justru menurutku tekanan ini positif, karena kadang gini, tekanan yang datang atau tekanan yang kita buat sendiri itu membuat kita lebih baik di dalam mengerjakan sesuatu gitu. Kadang ada orang yang nggak punya target atau nggak punya tujuan, akhirnya tidak ada tekanan dalam hidupnya, ya jadinya cuma so-so aja. Biasanya untuk yang usaha sendiri, karena merasa dia adalah bosnya gitu kan, dia adalah yang paling tinggi di situ, akhirnya nggak ada yang nge-push, ujung-ujungnya akhirnya kewolesan gitu atau kesantaian gitu. Dengan membuat target yang terukur, misalnya kamu tantang dirimu sebulan achieve targetmu berapa juta, kayak gitu ya misalnya, itu akan membantumu mau nggak mau ya harus konsisten di dalam melakukan sesuatu untuk ngejar achievement tersebut atau ngejar target kalian. Kemudian yang nomor 2, ingat kembali alasan kalian melakukan hal ini atau bisnis ini untuk apa. Gak jarang kita jadi males karena terjebak dengan rutinitas dan lupa sama tujuan kita atau kalian terjun di dalam bisnis atau di dalam hal ini, teman-teman. Makanya kalau aku inget dulu ya, pas lagi terjun di MLM, dulu tuh pasti kita diajarkan untuk membuat namanya dream goals gitu. Tujuannya untuk apa? Ya sebagai reminder kalau misalnya kita itu punya purpose, kita punya tujuan. Nah, kalau misalnya kita kerja atau bisnis nggak punya tujuan, ya pasti dalam melakukan apapun akan santai aja gitu. Nah, kalau misalnya kita punya target, otomatis akan berusaha lebih keras lagi untuk mencapai target itu secepat mungkin, ya kan? Nah, makanya kalian harus punya purpose atau punya tujuan. Misalnya kalian melakukan sesuatu, tujuannya apa gitu. Kalau misalnya kalian belum punya sekarang, ya silahkan dibuat dulu. Next, yang nomor 3, sistemasi dan delegasi. Nah, kalau misalnya kalian bisa buat sistem di dalam kerja kalian yang struktur, itu menurutku lebih baik. Impactnya apa sih mas untuk membuat sistem ini? Atau impactnya apa sih kita bikin sistem di dalam bisnis kita? Impactnya gini, dengan adanya sistem, kamu nggak perlu kalang kabut ngurusin hal-hal yang sebenarnya bisa kamu kerjakan dengan lebih efisien. Bisa dengan mungkin pakai aplikasi, pakai software, atau kalian punya metode-metode yang praktis untuk mengelola waktu atau urutan kerjamu mungkin gitu kan. Itu menurutku akan lebih baik dibuat sistemnya gitu. Kemudian untuk masalah delegasi, kalau misalnya kamu udah punya tim, kamu bisa membagi porsi kerja menurut masing-masing orang gitu. Jadi nanti dibagi tiap orang itu memang yang handle itu mereka yang expert di bidang tersebut. Karena aku dapat bisa dibilang dapat cerita atau dapat curhatan juga, sharing dari kalian di Instagram, banyak yang DM. Banyak dari kalian itu yang memulai usaha bareng teman. Menurutku nggak ada masalah gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika mereka melakukan hal yang sama bersama-sama. Dalam artian misalnya nih, dalam satu bisnis, kita sebut bisnis clothing misalnya, ada 3 atau 5 orang. Kita ngomongin mungkin 3 orang aja deh. 3 orang ini mengerjakan sesuatu yang sama bareng-bareng. Nah, menurutku itu sesuatu atau hal yang dilakukan
kurang efisien. Kenapa? Karena ketika mereka mengerjakan bareng-bareng pasti ada salah satu atau salah dua dari mereka yang tidak maksimal mengerjakan hal tersebut. Nah, alangkah baiknya dari 3 orang ini di breakdown masing-masing ini expertnya apa nih? Aku jago jualan, ada yang jago produksi misalnya, atau nembusin link-link gitu, ada yang jago apalagi ya, desain misalnya. Nah, alangkah baiknya 3 orang ini ditempatkan di bidang sendiri-sendiri gitu. Jadi biar lebih efisien di dalam mengerjakan atau di dalam ya membangun suatu bisnis. Karena kalau misalnya 3 bareng-bareng dalam satu waktu, menurutku nggak efisien sama sekali. Oke, next yang nomor 4, make schedule. Nah, misalnya nih kalau aku ya, misal dalam seminggu kan ada 7 hari tuh. Nah, itu kita bisa setting berapa hari kamu melakukan aktivitas yang memang benar-benar full untuk fokus di situ. Jadi di hari-hari tersebut itu jangan terganggu sama hal-hal yang apa ya, yang nggak bikin kamu fokus gitu. Nah, buat pekerja yang kayak aku nih fokusnya adalah online, ini juga aku kadang nggak sengaja ke distract sesuatu yang menurutku nggak aku cari gitu. Jadi pas aku misalnya lagi cari referensi desain atau referensi konsep-konsep gitu. Nah, tiba-tiba aku surfing ke hal-hal yang sebenarnya nggak ada poin untuk referensi tersebut. Contoh, pas aku lagi nyari konten di YouTube gitu, ternyata di home ada video-video yang menarik gitu untuk diklik gitu kan, akhirnya kita nonton. Akhirnya kan ke distract buat nonton, akhirnya nggak jarang akhirnya kebablasan gitu. Tahu-tahu udah jam berapa gitu kan. Apakah itu sering? Ya sering banget cuy. Aku tuh ngalamin banget untuk hal-hal yang seperti ini. Makanya perlu namanya dibuat untuk schedule. Nah, poin yang terakhir, take your time. Ini lanjutan dari poin yang keempat, make schedule tadi. Jadi untuk poin terakhir ini, namanya kita melakukan rutinitas, ya menurutku sih nggak ada salahnya kita untuk cooling down gitu, untuk ya chill sejenak. Misal pas sekarang lagi stuck atau mungkin sekarang lagi lagi suntuk banget atau nggak bisa fokus, ya menurutku chill atau santai dulu atau relax dulu, menurutku nggak ada masalah. Refreshing nggak ada masalah menurutku, karena ya kalau misalnya kita 7x24 jam melakukan hal yang sama terus, ya siapa sih yang betah gitu kan. Chill ini atau refreshing ini bisa dengan melakukan hal-hal yang menurut kalian sukai gitu, atau hobi kalian apa ya silahkan dilakukan. Kalau misalnya aku sekarang mungkin refreshingnya ya seminggu 2 kali badminton. Nah, kalau misalnya lagi pas lagi nyari ide itu stuck, atau lagi pas nyari konsep itu nggak nemu, ya aku biasanya juga kalau misalnya nggak badminton ya ngegame juga. Dan menurutku nggak masalah, kalian mau ngegame, kalian mau melakukan apapun yang kalian suka, itu menurutku nggak ada masalah asalkan kalian tahu waktu. Nah, itu yang penting. Jadi bukan melakukan hal-hal yang chill terus gitu kan, akhirnya ya kerjaan kalian terhambat atau nggak ada progres, ya sama aja bohong gitu kan. Jadi pas ngerasa udah fresh, ya silahkan kalian lanjutin rutinitas atau lanjutin apa yang kalian pengen cari, seperti itu. So, mungkin itu aja teman-teman, 5 tips buat kalian yang mungkin tanyain, Mas gimana sih caranya supaya bisa konsisten. Semoga bisa membantu, dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan silahkan komen di bawah. So, teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.